Sejarah Kerajaan Palembang. Cikal bakal Kerajaan Palembang. Sejarah awal Kerajaan Palembang terkait dengan Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Kepulauan Nusantara. Sebelumnya, Palembang telah menjadi salah satu pusat perniagaan yang ramai semenjak zaman Sriwijaya. Pada tahun 1500, Raden Patah, Raja Demak yang konon juga berasal dari Palembang menjalin hubungan dengan kerajaan tersebut. Semenjak runtuhnya Demak pada tahun 1546, nama Palembang jarang disebut lagi dalam sejarah, hingga datangnya seorang tokoh bernama Ki Gede Sura ke kawasan tersebut. Ki Gede Ing Surotuo ini merupakan cikal bakal Sultan-Sultan Palembang berikutnya. Kedatangannya terkait dengan kekacauan akibat perang perebutan tahta di Demak pada tahun 1546. Pangeran Adiwijaya atau Jaka Tingkir berhasil mengalahkan Sultan Prawata dari Demak dan mendirikan Kerajaan Pajang. Sebagian pengikut Demak yang dipimpin oleh Kiai Gede Ing Surotuo melarikan diri ke Palembang dan mulai menegakkan kekuasaan di sana. Mereka lantas membangun pemukiman di Kuto Gawang, yakni suatu kawasan di sekitar kampung Palembang Lamo. Armada Banten yang dipimpin Pangeran Maulana Muhammad melancarkan serbuan terhadap Palembang pada tahun 1596. Namun serangan ini gagal karena tewasnya Maulana Muhammad dan pasukan Banten ditarik mundur dari Palembang. Alasan serangan ini memiliki motif ekonomi, yakni monopoli lada. Perdagangan lada saat itu memang dikendalikan dua kerajaan besar di belahan barat Kepulauan Nusantara, yakni Aceh di utara dan Banten di selatan. Palembang belum berada di bawah pengaruh kedua kesultanan besar tersebut, karena itu, Banten berambisi meluaskan kekuasaannya hingga ke sana. Kiai Gede Ing Surotuo ditunjuk oleh Sultan Trenggono mewakili Demak di Palembang. Beliau sendiri tidak berputra dan digantikan oleh kemenakannya bernama Kiai Gede Ing Suromudo tahun 1573 sampai tahun 1590. Para penguasa Palembang berikutnya belum menyandang gelar raja atau sultan dan masih dipandang sebagai bawahan kerajaan Mataram. Sebelum Kiai Mas Endi mengangkat dirinya sebagai sultan, mereka biasanya hanya bergelar kiai atau pangeran saja. Sepeninggal Kiai Gede Ing Suromudo terjadi perebutan kekuasaan yang dimenangkan oleh Kiai Mas Adipati tahun 1590 sampai tahun 1595. Saudara Kiai Mas Adipati bernama Den Arya menggantikannya, tetapi tidak lama memerintah. Perangai raja ini kurang baik dan ia menemui ajalnya di tangan suami seorang wanita yang baru menikah. Raja terpesona dengan kecantikan sang istri dan merebutnya, sehingga membangkitkan dendam dalam diri suaminya. Setelah Den Arya terbunuh, saudaranya bernama Pangeran Madi Ing Angsoko tahun 1595 sampai tahun 1629 tampil menggantikannya. Para penguasa Palembang berikutnya secara berturut-turut adalah Pangeran Madi Ing Alit tahun 1629 sampai tahun 1630, Pangeran Sedo Ing Puro tahun 1630 sampai tahun 1639, Pangeran Sedo Ing Kenayan tahun 1639 sampai tahun 1650, Pangeran Sedo Ing Pasarean tahun 1651 sampai tahun 1652, dan Pangeran Sedo Ing Rajek tahun 1652 sampai tahun 1659. Setelah itu, berubahlah Palembang menjadi kesultanan. Semasa pemerintahan Pangeran Madi Ing Alit dan Pangeran Sedo Ing Puro, Mataram mengajak Palembang bersama-sama menyerang VOC. Yang menjadi Perdana Menteri atau Mangkubumi semasa Pangeran Sedo Ing Kenayan adalah permaisurinya bernama Ratu Pembayun atau Ratu Sinuhun. Ketika itu, Belanda meminta izin mendirikan lojinya di Palembang. Ratu Sinuhun sendiri sangat disegani dan dianggap sebagai tokoh pertama yang memodifikasi aturan adat di kawasan tersebut. Belanda memaksakan monopoli timah di Bangka pada zaman Pangeran Sedo Ing Pasarean. Akibatnya, timbul persaingan antara Belanda dan Inggris. Palembang yang merasa terjepit meminta bantuan Mataram dengan mengutus Pangeran Mangkurat. Mataram memang mengirimkan bala bantuannya, tetapi kalah. Pangeran Sedaing Pasarean terluka dalam pertempuran,
sehingga Pangeran Mangkurat terpaksa menggantikannya. Palembang akhirnya menandatangani kontrak monopoli lada. Karena merasa dirugikan, armada Belanda di bawah pimpinan Laksamana van der Laan mengepung Palembang pada tahun 1659. Benteng pertahanan di Muara Pelaju dan Pulau Kembara direbut. Sementara itu, kota Palembang di bumi hanguskan. Menjadi saksi mata bagi kehancuran kotanya, Pangeran Mangkurat sangat terpukul dan menyerahkan pemerintahan pada adiknya, Raden Tumenggung Palembang Kiai Mas Endi atau Hindi. Ia lalu meninggalkan Palembang dan wafat di Sakatiga. Melalui perantaraan Raja Jambi diadakan perdamaian antara Palembang dan Belanda. Kiai Mas Endi memberikan izin bagi Belanda mendirikan benteng di Sungai Aur. Setelah kakaknya Pangeran Mangkurat mangkat, Kiai Mas Endi menobatkan dirinya sebagai Sultan Abdul Rahman. Gelar lain beliau adalah Sunan Cinde Balang. Perkembangan Kesultanan Palembang selanjutnya. Penguasa Palembang pertama yang memakai gelar Sultan adalah Kiai Mas Endi yang juga disebut Pangeran Aryo Kusumo. Ia memutuskan hubungan dengan Jawa yang saat itu dikuasai Kerajaan Mataram dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Sultan Abdul Rahman tahun 1659 sampai tahun 1706. Kemudian, beliau digantikan oleh putranya dengan Ratu Agung, yang naik tahta dengan gelar Sultan Muhammad Mansur tahun 1706 sampai tahun 1714. Sultan Palembang ketiga adalah Raden Uju, adik Muhammad Mansur, yang menduduki singgasana dengan gelar Sultan Agung Komarudin Sri Truno tahun 1714 sampai tahun 1724. Selanjutnya, ia digantikan oleh kemenakannya bernama Pangeran Jayawikramo yang bergelar Sultan Mahmud Badarudin pertama tahun 1724 sampai tahun 1758. Penerus singgasana Palembang berikutnya adalah Pangeran Adikusumo, yang merupakan putra kedua Mahmud Badarudin I. Kakaknya yang seharusnya menggantikan tahta, mati kena amuk sehingga Pangeran Adikusumo yang akhirnya dinobatkan sebagai Sultan Palembang kelima. Gelarnya adalah Sultan Ahmad Najamuddin pertama tahun 1758 sampai tahun 1776. Belanda pernah menyerang dan menghancurkan Palembang pada tahun 1680. Setelah itu, VOC berkesempatan melakukan monopoli perdagangan lada dan timah melalui perjanjian dengan Sultan-Sultan Palembang. Perjanjian ini diperbaharui lagi di bawah pemerintahan Sultan ke-6, Muhammad Bahaudin tahun 1776 sampai tahun 1803, putra Sultan Ahmad Najamuddin pertama pada tahun 1777. Perjanjian itu pada intinya menyebutkan bahwa Sultan hanya diizinkan menjual lada dan timah kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh mereka. Bangsa Eropa lainnya tak boleh berdagang dan berlayar di Palembang. Untuk memperkokoh kekuasaannya, Belanda membangun benteng di tepi Sungai Musi yang diperkuat dengan 50-60 pasukan. Benteng ini dimaksudkan untuk mencegah upaya-upaya penyelundupan Palembang melawan kolonialisme. Sultan ke-7 Palembang, Mahmud Badarudin II tahun 1803 sampai tahun 1821 merupakan penguasa Palembang paling terkemuka dan disegani, yang dengan gigih menentang kolonialisme. Ia merupakan putra sulung Sultan Muhammad Bahaudin dan sebelumnya bernama Raden Hasan. Antara tahun 1811 hingga 1816, Kepulauan Nusantara jatuh ke tangan Inggris. Oleh karena itu, pemerintah Inggris mengirim surat pada Sultan agar mengusir sisa-sisa pasukan Belanda yang bercokol di wilayah kekuasaannya. Surat dari Raffles yang dikirimkan akhir Mei tahun 1811 itu menyatakan bahwa Inggris akan sangat berterima kasih apabila Sultan Badarudin bersedia menghancurkan kubu pasukan Belanda di seantero wilayah kerajaannya. Bersama dengan surat itu, dikirimkan pula 80 pucuk senapan dan 10 karung mesiu. Di samping itu, Inggris menjanjikan pula bantuan militer. Badarudin menggunakan kesempatan ini untuk menyerang benteng Belanda di Sungsang, dekat Muara Musi dan berhasil menaklukkannya pada tanggal 14 September tahun 1811.
yakni 4 hari sebelum penyerahan kekuasaan oleh Gubernur Jenderal Belanda Jan Sens kepada Inggris. Sultan kemudian memproklamasikan kemerdekaan dan kedaulatan Palembang. Sebagai konsekuensinya, berdasarkan hukum internasional Palembang merupakan negara merdeka dan berdaulat. 4 hari setelah itu, yakni tanggal 18 September tahun 1811 barulah dilangsungkan penyerahan kekuasaan antara pemerintah kolonial Belanda kepada Inggris di Tuntang yang selanjutnya dikenal sebagai Perjanjian Tuntang. Kendati demikian, pemerintah kolonial Inggris mengincar tambang timah di Bangka dan Belitung, sehingga Raffles mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Gillespie pada tahun 1812 guna menaklukkan Palembang. Inggris berdalih bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Tuntang, bekas wilayah jajahan Belanda termasuk Kesultanan Palembang menjadi milik Inggris. Meskipun demikian, Sultan Badarudin II menyatakan bahwa 4 hari sebelum penyerahan itu, pihaknya telah mengusir sisa-sisa pasukan Belanda dan memproklamasikan kemerdekaan kerajaannya. Palembang semenjak itu boleh dikatakan kembali berdaulat. Dengan demikian, Sultan adalah tuan di negerinya sendiri dan menampik dengan tegas apabila Inggris dianggap sebagai pewaris Belanda. Utusan yang dikirim Inggris pada Sultan guna menuntut penyerahan tambang-tambang timah pulang dengan tangan hampa. Oleh karenanya, Inggris kini berniat mengerahkan kekuatan militernya menaklukkan Sultan Badarudin II. Pertempuran pecah antara Inggris dan Palembang. Inggris mengerahkan pasukannya yang dipimpin oleh Jenderal Mayor Robert Rollo Gillespie. Rakyat Palembang sudah memperkirakan bahwa cepat atau lambat Inggris pasti akan melancarkan serangannya terhadap mereka, sehingga mengadakan persiapan sebelumnya. Sultan memerintahkan adiknya, Raden Husin, yang bergelar Pangeran Adi Menggolo memimpin benteng pertahanan Kesultanan di Pulau Borang. Pasukan Inggris segera diturunkan menyerbu benteng tersebut. Pangeran Adi Menggolo menyadari bahwa angkatan perangnya bukanlah tandingan pasukan Inggris, baik dari segi persenjataan ataupun jumlah. Untuk itulah ia segera kembali ke Palembang, menghadap Sultan dan melaporkan kondisi sebenarnya. Memaklumi kondisi angkatan perangnya, Sultan mengundurkan diri ke pedalaman, tepatnya ke Muara Rawas pada bulan April tahun 1812. Sebelumnya, Sultan menyerahkan terlebih dahulu pucuk pimpinan kesultanan pada Pangeran Adi Menggolo, namun melarangnya menaikkan bendera Inggris atau membuat perjanjian apapun dengan musuh. Dengan demikian, Gillespie gagal menemui Sultan, sehingga ekspedisi militer itu dapat dikatakan belum menuai hasil apapun. Inggris kini menerapkan politik pecah belah atau divide et impera, yakni dengan mengangkat Pangeran Adi Menggolo sebagai Sultan Ahmad Najamuddin II tahun 1812 sampai tahun 1818. Pada tanggal 17 April tahun 1812, penguasa baru ini menandatangani perjanjian dengan Inggris, yang isinya adalah penyerahan Bangka dan Belitung. Pasukan Inggris kemudian ditarik kembali ke Batavia. Kesempatan ini dipergunakan Sultan Badarudin II memperkuat pertahanannya. Ia membentuk pula satuan gerak cepat. Residen Palembang, Robinson, tanpa sepengetahuan pemerintah pusatnya di Batavia mengadakan perundingan kembali dengan Badarudin yang saat itu masih berada di pedalaman. Ia berpandangan bahwa Badarudin tidak dapat dikalahkan dengan jalan kekerasan dan karena itu, ia berniat menempuh jalan damai. Ia berhasil menemui Badarudin dan memulihkan kedudukannya sebagai sultan, sedangkan adiknya diturunkan dari tahta pada tanggal 29 Juli tahun 1813. Meskipun demikian, tindakan ini tidak disetujui oleh pemerintah pusat Inggris di Batavia. Mereka lalu mengirimkan ekspedisi militer pada tanggal 13 Agustus tahun 1813 yang bertujuan menumbangkan kembali Badarudin dan menaikkan adiknya sebagai sultan lagi. Tetapi Badarudin tetap bebas bergerak dan diizinkan tinggal di keraton muda yang letaknya di samping istana kesultanan. Kekuasaan atas Kepulauan Nusantara balik lagi ke tangan Belanda pada tahun 1816. H.W. Muntinghe diangkat sebagai komisaris Belanda bagi Palembang dan Bangka pada tanggal 27 Oktober tahun 1817.
Muntinghe mendekati Badarudin dan berniat menurunkan Sultan Ahmad Najamuddin kedua dari tahtanya. Badarudin mendapatkan kembali tahtanya setelah mengadakan perjanjian dengan Muntinghe pada tanggal 20 Juli tahun 1818. Karena diturunkan dari tahta, Sultan Ahmad Najamuddin kedua meminta bantuan pada Raffles selaku wakil Inggris yang kini diizinkan berkedudukan di Bengkulu. Menanggapi permohonan ini, pihak Inggris mengirimkan bala bantuan untuk menolong Ahmad di bawah pimpinan Kapten Selmon. Tetapi serangan ini berhasil digagalkan. Selmon ditangkap dan dibawa ke Batavia. Sementara itu, Ahmad diasingkan ke Cianjur oleh Belanda. Badarudin kini berniat membebaskan tanah airnya dari cengkeraman kaum penjajah. Ia bertekad mengusir Belanda dari negerinya. Guna menghalangi gerak laju musuh melalui Sungai Musi, dibangunlah benteng dan ranjau-ranjau di sepanjang sungai tersebut. Benteng-benteng itu ada yang berupa tembok batu, tanggul, dan pagar duri. Pada dinding benteng bertembok dibuat lubang-lubang sebagai tempat menembak atau menombak musuh. Benteng-benteng lain juga dibangun, seperti di Kuto Besak, Pulau Kemaro, Manguntapo, dan Tambak Bayo. Benteng yang berada di Kuto Besak dilengkapi dengan parit di sekelilingnya. Sedangkan ketiga benteng lain yang baru saja disebutkan di atas diperkuat dengan tiang-tiang pancang kayu. Sebagai perintang gerak maju kapal-kapal musuh pada berbagai sisi benteng dipasang rantai-rantai besi. Sultan mengobarkan semangat rakyat pedalaman dalam melawan penjajah. Kemanapun Muntinghe mengirimkan ekspedisinya, perlawanan rakyat telah siap menyambutnya. Akibatnya demi mengamankan Palembang, Muntinghe terus-menerus meminta tambahan jumlah pasukan. Pihak Belanda menyalahkan Sultan Mahmud Badarudin II beserta putranya, Pangeran Ratu, atas perlawanan yang berkobar di kalangan rakyat Palembang. Karenanya, Belanda memaksa Sultan menyerahkan putranya. Tetapi tuntutan Belanda ini ditolak mentah-mentah. Muntinghe memberikan ultimatum pada Sultan, apa Tuan Sultan punya mau, semuanya Holanda sudah siap. Jikalau Pangeran Ratu serta sekalian pangeran yang di bawahnya tiada diberikan, nantinya pukul 2 ini hari juga kota Sultan dipasang dari kapal perang. Sultan tak gentar mendengar ultimatum ini. Dengan semangat menyala-nyala dipersiapkanlah berbagai antisipasi. Sultan memerintahkan menantu-menantunya, Pangeran Kramojayo beserta Pangeran Nato memimpin pertahanan di baluarti kiri dan kanan. Meriam-meriam ditempatkan di atas tembok kota dan pintu-pintu gerbang ditutup seluruhnya. Akhirnya pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 19 Juni tahun 1819 pecah perang antara Palembang dan Belanda. Peristiwa inilah yang dikenal sebagai Perang Palembang. Kapal-kapal perang Belanda yang saat itu berlabuh di Muara Ogan bergerak menembaki Palembang. Pasukan Belanda diturunkan mendobrak pintu keraton yang terletak di bagian baluarti kiri. Namun upaya mereka ini disambut oleh perlawanan gigih pasukan Kesultanan Palembang. Serdadu Belanda menjadi kalang kabut dibuatnya. Pasukan penjajah yang ditempatkan di Keraton Kuto Lamo segera dipindahkan ke Sungai Aur. Namun mereka tidak sempat lagi mempersiapkan dirinya, sehingga banyak yang menemui ajalnya di tangan pasukan Palembang. Karena terdesak, Muntinghe mengirim utusan menghadap Sultan guna memohon gencatan senjata. Sultan Mahmud Badarudin II yang berjiwa besar mengabulkan permohonan Belanda tersebut. Mereka menyepakati gencatan senjata hingga tanggal 15 Juni tahun 1819. Ketika tenggang waktu gencatan senjata berakhir, Belanda kembali melancarkan serangan besar-besaran terhadap Palembang. Ternyata di luar dugaan Belanda, pasukan Palembang menggunakan rakit-rakit api buatan sendiri dalam menghadapi agresi tersebut. Akibatnya kapal-kapal Belanda banyak yang terbakar. Kubu Belanda yang berada di Sungai Aur diluluh lantakkan oleh tembakan meriam dari Keraton Kuto Besak. Pasukan kolonial mengalami kekalahan dan Muntinghe terpaksa melarikan diri ke Bangka pada sore harinya sebelum bertolak ke Batavia untuk menghadap Gubernur Jenderal guna melaporkan kekalahan tersebut. Ketika Muntinghe tiba di Batavia pada tanggal 19 Juni tahun 1819, Gubernur Jenderal Van der Capellen sedang mengadakan perjalanan ke Cirebon.
Oleh karena itu, Muntinghe menyusulnya ke sana. Dalam rapat membahas langkah-langkah yang perlu diambil guna menaklukkan Palembang, diputuskan bahwa Belanda akan mengirim ekspedisi militer lebih kuat di bawah pimpinan Laksamana Muda G.J. Walterbik dan Jenderal Schobert. Sementara itu, Kolonel Baker yang diperintahkan Muntinghe mengepung Palembang semenjak tanggal 10 Juli tahun 1819 menemui kegagalan, karena angkatan perang Sultan Badarudin II tetap sanggup mempertahankan dirinya. Tamatnya Kesultanan Palembang. Ekspedisi militer baru diberangkatkan pada tanggal 22 Agustus tahun 1819. Ikut serta bersama ekspedisi itu, Pangeran Jayoningrat, Pangeran Jayokramo, putra ketiga Sultan Ahmad Najamuddin II, Raden Badarudin, dan Pangeran Wikramo Gober. Turut sertanya bangsawan-bangsawan Palembang ini jelas sekali memperlihatkan bahwa Belanda sedang menerapkan strategi divide et imperanya di mana demi menaklukkan Palembang dimanfaatkan para bangsawan Palembang sendiri yang sebelumnya mereka tawan. Akhir Agustus tahun 1819, ekspedisi tiba di Mentok dan di sana diperkuat kembali dengan 4 kapal perang, beberapa kapal kecil, serta 500 pasukan. Kendati demikian perjalanan selanjutnya tidaklah mudah, karena armada Belanda harus menghadapi perlawanan rakyat maupun rintangan alam seperti Sungai Sungsang yang susah dilayari. Bersamaan dengan itu, Belanda mengirim utusan menemui Sultan Mahmud Badarudin II dan menganjurkannya menyerah saja. Tentu saja seruan ini ditampik dengan tegas oleh beliau. Dengan adanya penolakan ini, Belanda menggerakkan pasukannya ke Palembang. Di luar dugaan, pasukan Belanda disambut serangkaian tembakan gencar yang berasal dari benteng Tambak Bayo pada tanggal 18 Oktober tahun 1819, sehingga keadaan mereka menjadi kacau balau. Serangan-serangan baru yang dilancarkan oleh Laksamana Muda Walterbik tidak berhasil membuat Sultan bertekuk lutut. Bahkan, Belanda makin kagum dengan sistem pertahanan Palembang. Dewan Peperangan Belanda kembali bersidang dan kali ini mereka menerapkan siasat liciknya. Mereka berniat memanfaatkan Sultan Ahmad Najamuddin II yang diasingkan ke Cianjur beserta putranya, Prabu Anom sebagai sandera. Selanjutnya, Belanda akan mengadu domba Sultan Mahmud Badarudin II dengan Ahmad Najamuddin II. Mula-mula Belanda mendekati Ahmad Najamuddin II yang tengah diasingkan di Cianjur dan berjanji bahwa bila Palembang berhasil direbut oleh pemerintah kolonial, putra sulungnya akan diangkat sebagai sultan, sedangkan Ahmad Najamuddin akan diangkat sebagai susuhunan dengan gelar Susuhunan Husin Diaudin. Kesepakatan dicapai pada tahun 1821. Oleh karenanya, Prabu Anom dan Ahmad Najamuddin II bersama-sama dengan Jenderal de Kock berangkat ke Palembang dalam suatu ekspedisi militer yang baru. Ekspedisi yang dipimpin oleh Jenderal Baron de Kock ini diberangkatkan pada tanggal 9 Mei tahun 1821. 19 kapal perang, 12 kapal pengangkut, 15 kapal meriam, 6 kapal perawat korban, 200 pucuk meriam, dan 3.000 serdadu dilibatkan dalam ekspedisi ini. Sebelum melancarkan serangan, Belanda melakukan perang urat saraf terlebih dahulu dengan memberitahukan bahwa Sultan Ahmad Najamuddin II beserta putra sulungnya berada di atas kapal. Ia menyerukan pada Mahmud Badarudin II agar menyerah saja dan melimpahkan kekuasaan pada Prabu Anom, yang telah ditetapkan sebagai Sultan Palembang berikutnya. Namun seruan ini tidak ditanggapi oleh pihak Palembang. Pada tanggal 10 Juni tahun 1821, Belanda mencoba menyerang benteng Tambak Bayo tetapi gagal. Serangan-serangan berikutnya juga mengalami kegagalan. Belanda menerapkan siasat liciknya lagi. Pada tanggal 22 Juni tahun 1821 yang bertepatan dengan hari Jumat, Belanda sengaja tidak melancarkan serangannya. Sultan salah mengira bahwa Belanda menghormati hari suci umat Islam tersebut. Demi membalas sikap baik Belanda tersebut, Sultan memerintahkan agar serangan pada hari Minggu dihentikan sebagai wujud penghormatan terhadap hari suci umat Kristen itu. Siasat ini terbukti melengahkan Sultan, karena justru pada hari Minggu tanggal 24 Juni tahun 1821 Belanda melancarkan serangannya.
Pasukan Palembang yang tidak siap dapat dikalahkan. Pulau Kemaro dan benteng-benteng lainnya diduduki Belanda, sehingga pertahanan Palembang praktis lumpuh. Belanda selanjutnya mengerahkan kembali angkatan perangnya melakukan blokade di muara Sungai Ogan agar Sultan Mahmud Badarudin II tidak dapat mengundurkan diri ke pedalaman. Palembang berada di ambang kekalahannya. Jenderal de Kock menulis surat pada tanggal 26 Juni tahun 1821 yang ditujukan kepada Sultan Mahmud Badarudin II disertai anjuran agar beliau menyerah saja, karena kondisinya sudah tak memungkinkan lagi baginya meneruskan perjuangan. Apabila peperangan dilanjutkan, lebih banyak korban jiwa berjatuhan dan keraton Kuto Besak pasti akan dihancur leburkan oleh Belanda. Keesokan harinya, Sultan mengutus Pangeran Adipati Tuo datang menemui de Kock guna menyampaikan protesnya mengapa Belanda menyerang mereka di hari Minggu, padahal Sultan beserta rakyat Palembang menghormati hari suci itu. Selanjutnya, Sultan menyatakan bahwa ia bersedia menyerahkan pemerintahan Palembang pada saudaranya, asalkan tetap diizinkan tinggal di Palembang. Jenderal de Kock menolaknya karena Gubernur Jenderal telah memutuskan bahwa Sultan Mahmud Badarudin II akan dibawa ke Batavia dan kemudian diasingkan ke Ternate. Pangeran Adipati Tuo lantas kembali menemui Sultan. Sementara itu, pasukan Belanda disiagakan di sekitar Keraton Kuto Besak dan bersiap melakukan pendaratan. Meskipun demikian, pendaratan dihentikan dan pasukan yang telah mendarat diperintahkan kembali ke kapal ketika de Kock melihat kedatangan Pangeran Adipati Tuo yang membawa jawaban dari kakaknya, Sultan Mahmud Badarudin II. Pada intinya, Sultan bersedia memenuhi tuntutan Belanda dan meminta waktu 2 hari mempersiapkan keberangkatannya ke Batavia. Tetapi ketika waktu 2 hari telah habis, Sultan belum juga mau diberangkatkan ke Batavia. Oleh karena itu pada tanggal 30 Juni tahun 1821, Jenderal de Kock mengutus Kapten Elout mendesak Sultan agar segera naik ke kapal. Dalam kondisi yang terjepit, Sultan Mahmud Badarudin II pada tanggal 1 Juli tahun 1821 mengutus putranya, Pangeran Prabu Kesumo Abdul Hamid dan menantunya, Pangeran Keramo Jayo Abdul Azim, menemui Prabu Anom dan Susuhunan Husin Diaudin atau Sultan Ahmad Najamuddin II menyerahkan tahta Kesultanan Palembang. Setelah itu selama 2 hari berikutnya, Kapten Elout terus-menerus mendesak Sultan agar bersedia segera diberangkatkan ke Batavia. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli tahun 1821, de Kock habis kesabarannya dan menangkap Sultan Mahmud Badarudin II. Beliau kemudian dinaikkan ke kapal Dagraat yang tiba di Batavia pada tanggal 28 Juli tahun 1821. Pahlawan Palembang ini diasingkan ke Ternate pada bulan Maret tahun 1822. Di tempat pengasingannya, Belanda menyediakan suatu kompleks perkampungan sebagai tempat kediaman Sultan Mahmud Badarudin II beserta keluarganya, yang disebut Kampung dan Jalan Palembang. Lokasinya kini menjadi kompleks kantor Bank Indonesia. Rakyat Ternate ternyata sangat menghormati Sultan, sehingga beliau dianggap sebagai Sultan Ternate, karena memang saat itu tahta Kesultanan Ternate sedang kosong. Sultan Ternate kala itu juga dijatuhi hukuman pengasingan oleh Belanda. Tentu saja Belanda merasa khawatir dengan karisma Sultan di mata rakyat Ternate ini, sehingga buru-buru Sultan Ternate dipulihkan kedudukannya. Sultan Mahmud Badarudin II mangkat pada tanggal 26 November tahun 1852 di Ternate. Selama hidupnya, beliau disegani baik oleh kawan maupun lawannya, termasuk Gubernur Jenderal Van der Capellen. Berkat perjuangannya dalam mengusir penjajah, beliau diangkat sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Sesuai kesepakatan, Prabu Anom diangkat menjadi Sultan dengan gelar Ahmad Najamuddin III tahun 1821 sampai tahun 1823. Tetapi tidak lama kemudian dicopot dari kedudukannya. Sultan Ahmad Najamuddin III melawan dan lari ke pedalaman. Perlawanan ini dapat dipatahkan dan pada tahun 1823, Kesultanan Palembang dihapuskan sehingga berada langsung di bawah pemerintahan Belanda. Bekas Sultan Palembang,
Ahmad Najamuddin ketiga lantas diasingkan ke Ternate, tempat ia wafat pada tahun 1844. Ternyata, riwayat perlawanan rakyat Palembang tidak berhenti sampai di sini saja. Meskipun Belanda telah mengasingkan para Sultan Palembang dan menghapuskan kerajaan tersebut, perlawanan rakyat yang mewarisi jiwa perjuangan Sultan Mahmud Badarudin II masih terus berlanjut, seperti Pangeran Kramojayo yang melawan Belanda hingga 1851, perlawanan rakyat di Komering Ulu atau Tihang Alam hingga 1854, dan masih disusul lagi oleh pergolakan rakyat di Dusun Jati, Pasemah, Empat Lawang, dan Empat Petulai. Semua ini membuktikan bahwa jiwa perlawanan terhadap kolonialisme dan penindasan tidak pernah padam dalam sanubari rakyat Palembang. Sistem pemerintahan. Kekuasaan tertinggi di Kesultanan Palembang berada di tangan Sultan. Tetapi dalam mengeluarkan keputusan-keputusannya, Sultan selalu mendasarinya dengan Al-Quran serta undang-undang kerajaan lainnya. Kitab undang-undang yang penting di Palembang adalah Sumber Cahaya dan Sindang Mardike. Sistem peradilan di negeri ini dibagi menjadi dua, yakni yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan pidana. Perkara-perkara yang berkaitan dengan keagamaan ditangani oleh seorang pejabat bergelar Pangeran Penghulu Nato Agamo. Ia membawahi pangeran-pangeran penghulu. Sedangkan perkara-perkara pidana diurus oleh Tumenggung Kartonegaro. Pejabat penting lainnya adalah Syah Bandar yang berkuasa di pelabuhan-pelabuhan. Tugasnya adalah menarik bea pelabuhan bagi kapal-kapal yang masuk berdasarkan jumlah anak buah kapalnya. Palembang telah menjalin hubungan perniagaan baik dengan kerajaan-kerajaan di dalam maupun luar negeri, antara lain Jawa, Bangka, China, Belanda, Riau, Singapura, Penang, Malaka, Siam, dan lain sebagainya. Sosial kemasyarakatan dan ekonomi penduduk Palembang terbagi menjadi dua golongan, yakni bangsawan dan rakyat jelata. Kaum bangsawan merupakan keturunan raja-raja, yang memperoleh statusnya berdasarkan keturunan. Meskipun demikian, kebangsawan ini juga dapat diperoleh dari anugerah raja. Kaum bangsawan ini diserahi tanah lunggu atau apanage berupa dusun-dusun. Mereka diwajibkan membantu Sultan bila terjadi peperangan, dalam wujud penyediaan pasukan atau keperluan perang lainnya. Golongan bangsawan ini adalah yang tak memiliki tanah lungguh sebagai sumber penghasilannya. Oleh karenanya, mereka menggantungkan hidup dari membuat kerajinan tangan atau kegiatan usaha lainnya seperti membuat benda-benda emas atau perak, berdagang, atau bertani. Rakyat jelata terbagi menjadi golongan Miji dan Senan. Golongan Senan lebih rendah dibanding Miji dan mereka hanya boleh bekerja untuk Sultan beserta kaum bangsawan, seperti membuat atau memperbaiki perahu Sultan, mendayung perahu milik Sultan, dan lain sebagainya. Selain itu, masih ada penduduk asing yang terdiri dari orang-orang China dan Arab. Para pendatang yang berasal dari Arab memiliki kampungnya sendiri yang disebut Kampung Arab, sedangkan orang-orang China tinggal di rakit-rakit. Sebagian besar rakyat Palembang menganut agama Islam. Namun ada juga yang memeluk Buddha dan Kristen. Meskipun demikian, sikap saling menghormati antar pemeluk agama telah dijunjung tinggi. Hal ini terbukti dengan sikap Sultan Mahmud Badarudin II yang menghormati hari besar umat Kristen saat berlangsungnya Perang Palembang. Sebelum kedatangan VOC, perniagaan merupakan salah satu unsur terpenting perekonomian Palembang. Hal ini ditunjang dengan hasil alamnya yang kaya, di mana Palembang merupakan penghasil rotan, damar, kapur barus, kemenyan, lilin, gading, beras, dan emas. Hasil-hasil ini dibeli oleh para pedagang China dan Arab untuk dijual kembali. Sebaliknya, pedagang-pedagang Palembang membeli kain sutera, keramik, obat-obatan, perkakas logam, teh manisan, dan lain sebagainya dari para pedagang China serta kain linen dari pedagang Arab. Barang-barang dari Jawa ada pula yang diperdagangkan di Palembang, seperti minyak kacang dan beras. Belakangan timah menjadi komoditas yang penting pula, seperti yang ditambang di Bangka dan Belitung. Akibatnya, kekuatan-kekuatan asing seperti Belanda dan Inggris berlomba-lomba untuk menguasainya. Kesusastraan dan kesenian.
Sultan Mahmud Badarudin II merupakan penguasa Palembang yang menjunjung tinggi kesusastraan, yang terbukti dengan koleksi perpustakaannya. Rakyat Palembang terkenal pula mahir dalam seni arsitektur dan ukir-mengukir. Oleh karenanya, banyak rumah tradisional Palembang yang dihiasi dengan ukir-ukiran kayu dengan motif bunga-bungaan serta dedaunan. Selain itu, media ukiran lainnya adalah emas, perak, dan gading. Seni tenun juga berkembang baik di Palembang, sehingga menjadi salah satu komoditas yang diekspor. Sejarah Kerajaan Lampung. Cikal bakal para penguasa di Lampung merupakan daerah pengaruh Kesultanan Banten. Tradisi meriwayatkan adanya penguasa setempat bernama Jugawuda yang dikalahkan oleh Panji Anom. Di daerah Atar Berak ditemukan kursi-kursi batu, yang konon berasal dari zaman Hindu, yakni semasa kekuasaan Jugawuda. Di kawasan Lampung sendiri dikenal sistem pemerintahan yang disebut keratuan. Pemimpinnya adalah seorang ratu. Tentu saja pengertian ratu di sini tidak harus seorang wanita. Sebagaimana halnya di berbagai bagian lain Kepulauan Nusantara, ratu juga boleh diterjemahkan sebagai raja. Cikal bakal suku Lampung, yakni Abung, Waikanan, Sungkai, Tulang Bawang, Pubian, Komering, Kayu Agung, serta peminggir pesisir berasal dari skala Berak. Leluhur mereka konon datang dari Pagaruyung dengan pimpinan rombongannya dikenal sebagai Sang Guru Sati atau Datu di Pagaruyung. Beliau memiliki 3 orang anak, yakni Sang Bebatak, yang bergerak ke utara dan menurunkan suku Batak, Sang Bebugis menuju ke arah timur yang selanjutnya menurunkan suku Bugis, dan Sang Begeduh yang menuju ke Sumatera bagian selatan serta menetap di dataran tinggi Ranau. Karena meletusnya bencana alam, mereka kemudian berpindah lagi ke selatan, yakni Bukit Pesagi skala Brak. Mereka selanjutnya menjadi nenek moyang suku Lampung sekarang. Diperkirakan peristiwa ini terjadi pada kurang lebih abad ke-13. Di dalam kitab Kuntara Raja Niti yang memuat adat istiadat Lampung memang disebutkan bahwa leluhur orang Lampung berasal dari Pagaruyung. Cucu Sang Begeduh bernama Umpu Serunting mendirikan Keratuan Pemanggilan. Beliau mempunyai 5 orang putra, yakni Indra Gajah yang menurunkan orang Abung, Blumuh yang menurunkan orang Peminggir, Paklang yang menurunkan orang Pubian, Pandan yang menghilang dan Sangkan yang konon berada di Sukadana Ham. Karena serangan bajak laut, Keratuan Pemanggilan mengalami perpecahan. Masyarakatnya berpindah ke kawasan Abung. Keturunan Indra Gajah yang dipimpin Minak Rio Begeduh menetap di Hulu Wai Abung serta mendirikan Keratuan Puncak. Armada Majapahit pernah singgah di Lampung pada zaman Minak Rio Begeduh, namun tidak masuk hingga ke pedalaman. Minak Rio Begeduh digantikan oleh putranya, Minak Paduka Begeduh. Namun, beliau mangkat karena dibunuh bajak laut. Keempat anak Minak Paduka Begeduh, yakni Unyai bergelar Minak Triodiso, Unyi bergelar Ratu di Bumi, Uban seorang putri, dan Subing membangun berbagai perbentengan. Akhirnya, Subing berhasil membalaskan dendam ayahnya dengan memenggal kepala bajak laut tersebut. Kepalanya lantas ditanam di dekat makam ayahnya, yakni di bagian kaki. Sementara itu, tubuh bajak laut itu dikubur di tempat ia dibunuh. Menurut sumber lainnya, masuknya Islam ke Lampung dibawa oleh 4 orang putra Sultan Pagaruyung, yakni Umpu Bejalan Diwei dengan nama aslinya Inder Gajah leluhur suku Abung, Umpu Belunguh yang menurunkan suku Peminggir. Umpu Nyerupa dengan nama aslinya Sikin leluhur suku Jelmadaya, dan Umpu Pernong yang bernama asli Paklang leluhur suku Pubian. Berkuasanya 4 pangeran Pagaruyung ini merupakan akhir kerajaan Hindu dengan ratu terakhirnya bernama Ratu Sekehumong atau Ratu Sekerumong. Selanjutnya mereka berempat membentuk perserikatan bernama Paksipa yang berarti 4 serangkai. Di antara berbagai keratuan tersebut terdapatlah Keratuan Pugung yang terletak di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah sekarang. Fatahillah menikahi Putri Sinar Alam, Putri Minak Raja Jalan, penguasa keratuan tersebut. Pernikahan ini dikaruniai seorang putra bernama Hurairi, yang kelak menunaikan ibadah haji dan dikenal sebagai Haji Muhammad Zaka Waliullah Ratu Darah Putih. Beliau merupakan pendiri Keratuan Darah Putih kini terletak di Kecamatan Penengahan,
Kabupaten Lampung Selatan dan menyandang gelar Minak Kelaja Kejala Ratu. Selain itu, dengan adanya jalinan kekerabatan di atas, masuklah Lampung ke dalam payung kekuasaan Banten. Hal ini dibuktikan dengan piagam tembaga yang ditemukan di Lampung. Isinya mengenai persahabatan antara Lampung dan Banten. Selain itu, masih terdapat pula piagam Sukau yang berasal dari tahun 1102 Hijriah atau sekitar 1691. Di dalamnya nampak nyata kekuasaan Banten atas Lampung, di mana Sultan-Sultan Banten berhak memecat para kepala daerah di Lampung. Penguasa-penguasa setempat yang menjadi bawahan Sultan diwajibkan pula mengumpulkan lada bagi Banten. Semasa pemerintahan Minak Kejala Ratu berlangsung hubungan yang sangat erat dengan Banten, di mana keduanya akan saling bantu-membantu apabila diserang musuh. Kawasan Lampung bukanlah suatu wilayah terpusat yang dipimpin seorang raja, melainkan terdiri dari satuan-satuan kemasyarakatan kecil berdasarkan keturunan yang disebut kebuayaan. Dengan demikian, sistem pemerintahan kerajaan seperti di penjuru lain Kepulauan Nusantara tidaklah dikenal di Lampung. Tiadanya kesatuan masyarakat ini memudahkan Banten dalam menguasai Lampung. Besarnya pengaruh Banten ini menyebabkan para ketua adat atau penyimbang di Lampung mengadakan kunjungan pada Sultan Banten. Mereka memohon pengukuhan atas kedudukan mereka selaku pemimpin adat kepada Banten dan pada sisi lain merupakan pengakuan terhadap kekuasaan Banten atas Lampung. Para penyimbang yang pulang ke negerinya akan dianugerahi tanda kekuasaan oleh Sultan Banten berupa piagam tembaga dan masih dibekali pula dengan berbagai perlengkapan kebesaran lainnya. Bahkan para pemuka adat di atas masih diberi hak menyandang gelar-gelar seperti Punggawa, Pangeran, Ngabehi, Raden, dan sebagainya. Setelah masa berkuasanya Banten, di Lampung dikenal 5 keratuan, yakni Keratuan Puncak, Keratuan Balau, Keratuan Pemanggilan, Keratuan Pugung, Keratuan Darah Putih. Seluruh keratuan ini mengakui Banten sebagai pemimpin tertinggi mereka. Setelah melakukan kunjungan ke Banten, para pemimpin kebuayaan di Keratuan Puncak meningkatkan tata kehidupan kemasyarakatan dalam bentuk adat pepadon. Yakni seluruh persoalan hidup masyarakat, pemerintahan, adat istiadat, sosial ekonomi, dan lain sebagainya harus didasari oleh musyawarah kaum penyimbang. Berikut ini akan diulas riwayat jatuhnya Lampung ke dalam kekuasaan Banten menurut tradisi suku Abung. Karena memperebutkan warisan jabatan sebagai kepala adat, Menak Paduka dan Menak Kemala Bumi meminta pertolongan pada Hasanuddin. Mereka sepakat mengakui Banten sebagai penguasa tertinggi atas tulang bawang Lampung. Namun Hasanuddin tidak bersedia menerimanya selama masih ada raja-raja lain di Lampung, seperti Raja Balau. Baik Menak Paduka dan Menak Kemala Bumi tak berani menggunakan jalan kekerasan melawan raja tersebut. Karena itu, Menak Kemala Bumi menikahi putri Raja Balau dan setelah itu membunuh mertuanya. Istri, anak, dan benda-benda berharga milik Raja Balau mereka persembahkan pada Raja Banten. Hasanuddin menganugerahkan gelar Patih Jarumbang pada Menak Paduka dan Patih Prajurit kepada Menak Kemala Bumi. Raja Banten mengambil pula putri Raja Balau yang merupakan istri Menak Kemala Bumi, tetapi mengembalikannya dalam keadaan hamil. Patih Jarumbang dan Patih Prajurit menganut agama Islam di Banten dan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sekembalinya ke Lampung mereka dengan giat menyebarkan agamanya. Riwayat ini bertentangan dengan sejarah Banten yang menyebutkan bahwa Raja Balau adalah salah seorang pemuka adat di Lampung yang dengan sukarela memeluk agama Islam. Ia turut menyertai pasukan Banten menyerang Pakuan Pajajaran yang masih menganut agama Hindu. Perlawanan terhadap kolonialisme di Lampung bangsa Portugis yang datang ke Kepulauan Nusantara pada abad ke-16 berniat menguasai perdagangan lada di Lampung. Oleh karenanya timbul perlawanan oleh Raja di Ngagul-Agul II yang berlangsung di Pugung Kembang Langgar Kecamatan Pesisir Utara, dekat Krui. Demi memperkuat pertahanannya, Raja di Ngagul-Agul II menjalin kerja sama dengan Inggris. Bersamaan dengan itu, kejayaan Banten juga mulai memudar, terutama pada abad ke-18 hingga 19. Setelah diselingi oleh penjajahan Inggris antara tahun 1811 hingga 1816.
Kekuasaan Belanda kembali lagi ke Lampung dan diangkatlah seorang asisten residen di Lampung. Penguasa Keratuan Darah Putih yang bernama Raden Intan I tahun 1751 sampai tahun 1828 sangat menentang kolonialisme di negerinya. Oleh karenanya, hubungan antara Raden Intan I dengan Belanda diwarnai oleh pertentangan. Pengaruh Raden Intan I sangat besar di Lampung, sehingga mau tidak mau Belanda berupaya mendekatinya. Pada bulan Juli tahun 1817, Kruseman, asisten residen Belanda di Lampung menemui Raden Intan I di Kalianda. Pertemuan ini membuahkan beberapa butir kesepakatan sebagai berikut. Raden Intan I bersedia mengakhiri permusuhan dan membantu pemerintah Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mengakui kedudukan Raden Intan I. Raden Intan I akan memperoleh tunjangan sebesar F1.200 per tahunnya. Sedangkan saudara-saudaranya mendapatkan F600. Tetapi perdamaian yang dicapai antara Belanda dan Raden Intan I tidak panjang umurnya. Tak berapa lama kemudian pertikaian merebak kembali. Akhirnya, Belanda memutuskan jalan kekerasan dengan mengirimkan Lelievre beserta pasukan berkekuatan 35 orang di bawah pimpinan Letnan Misonius pada Desember tahun 1825. Mereka berniat menangkap Raden Intan I dan membawanya ke Teluk Betung. Saat itu, Raden Intan I sedang sakit dan minta waktu 2 hari untuk berangkat. Lelievre dan pasukannya menunggu sambil beristirahat di sana. Namun pagi hari tanggal 13 Desember tahun 1825, Raden Intan I dengan disertai para pengikutnya tiba-tiba menyerang orang-orang Belanda tersebut. Akibatnya, Lelievre tewas dan Letnan Misonius mengalami luka-luka, sehingga ia bersama sisa-sisa pasukannya terpaksa melarikan diri sehingga gagal menangkap Raden Intan I. 3 tahun kemudian, Raden Intan I mangkat, dan Belanda sementara waktu mengabaikan terlebih dahulu masalah Lampung karena sedang disibukkan oleh perang di Ponegoro. Pengganti Raden Intan I adalah putranya bernama Raden Imba II tahun 1828 sampai tahun 1834 dengan gelarnya Kusuma Ratu. Jalinan persekutuan melalui perkawinan diikat dengan Kesultanan Riau Lingga, di mana Raden Imba II menikahi saudari Sultan Riau Lingga. Selain itu, penguasa Keratuan Darah Putih ini membina pula hubungan dengan para pelaut Bugis dan Sulu serta para penentang Belanda lainnya. Sikap Raden Imba II ini menggelisahkan Belanda, sehingga asisten residen J.A. Du Bois mendesak pemerintah kolonial jangan menangguhkan lagi ekspedisi militernya ke Lampung. Menanggapi hal ini, Belanda mengirimkan sebuah kapal perang dan 300 serdadu di bawah pimpinan Kapten Hoffman pada 1832. Pasukan ini masih diperkuat pula dengan 100 pasukan Bugis. Meskipun demikian, ekspedisi ini gagal dan bahkan dalam peperangan di daerah Semangka melawan Laskar Rakyat pimpinan Batin Mangunang, Kapten Hoffman menderita luka-luka sehingga akhirnya menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Operasi militer baru kembali dilancarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kali ini 400 serdadu pimpinan Kapten Belouder diterjunkan di Lampung. Angkatan perang Belanda ini ditambah lagi dengan serdadu-serdadu kulit hitam dari Afrika yang masih setengah liar. Ternyata, ekspedisi ini mengalami nasib sama dengan sebelumnya. Pasukan Raden Imba II meraih kemenangan dan Kapten Belouder harus kehilangan nyawanya. Belanda belum berputus asa dan menurunkan lagi ekspedisi militer di bawah Kapten Power pada tahun 1834, namun juga berakhir dengan kegagalan. Demi menebus kekalahan beruntun ini, Belanda mendatangkan ekspedisi militer yang lebih besar ke Lampung di bawah pimpinan Kapten Elout. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah 21 opsir dan 800 prajurit dilibatkan dalam operasi penaklukan Lampung ini. Belanda yang dipersenjatai dengan meriam-meriam besar berhasil merebut benteng Raja Gepeh pada tanggal 24 Oktober tahun 1834. Namun, Raden Imba II beserta 2 orang pengikutnya berhasil melarikan diri ke Riau Lingga. Kendati demikian atas tekanan Belanda, Sultan Riau Lingga terpaksa menyerahkan Raden Imba II dan kedua hulu balangnya tersebut.
Para tawanan ini kemudian dibawa ke Batavia. Selama berada dalam tahanan di Batavia, salah seorang pengikut Raden Imba II bernama Raden Mangunang meninggal dunia. Selanjutnya, pemerintah kolonial mengasingkan Raden Imba II bersama Lang Baruas, hulu balang lainnya ke Pulau Timor. Dengan dikalahkannya Raden Imba II, Belanda kini berkuasa di Lampung. Saat itu kekuasaan Belanda sebenarnya belum mantap, yang terbukti dari sering beralihnya pemerintahan dari militer ke sipil dan sebaliknya. Pusat pemerintahan juga kerap berpindah tempat, yakni dari Ujai dekat Kalianda ke Brunei di Teluk Semangka. Kemudian beralih lagi ke Menggalat tepi Sungai Wei Tulang Bawang, Bumi Agung, Terbanggi, dan Teluk Betung. Berbagai pemberontakan masih terjadi seperti yang dipimpin oleh Haji Wahia, Wak Maas, dan Luru. Satu kondisi keamanan yang masih labil belum mengizinkan Belanda bernafas lega. Apalagi dengan dilantiknya Raden Intan II, putra tunggal Raden Imba II sebagai pemimpin Keratuan Darah Putih pada tahun 1850. Raden Intan II sendiri lahir menjelang ayahnya diasingkan ke Timor pada tahun 1834. Karena masih belum cukup umur, kekuasaan dijalankan oleh Dalem Mangkubumi pada tahun 1834 sampai tahun 1850 selaku walinya. Haji Wahia yang memimpin perlawanan terhadap Belanda lantas menjalin hubungan dengan Raden Intan II. Sebagai persiapan menghadapi Belanda, benteng-benteng yang pernah dibangun oleh Raden Imba II diperbaiki dan pusat pertahanan baru didirikan di berbagai tempat. Ekspedisi militer yang didatangkan oleh pemerintah kolonial ke Lampung pada tahun 1851 berhasil menduduki Kampung Merambung yang sebelumnya telah diperkuat oleh Raden Intan II beserta para pengikutnya. Namun pemimpin-pemimpin perlawanan tetap bertahan di benteng lainnya, sehingga tak dapat ditundukkan oleh Belanda. Pemerintah kolonial mencoba kembali jalan damai dengan menawarkan pengampunan serta biaya pendidikan apabila ia bersedia menghentikan perlawanannya. Tetapi tawaran ini ditampik oleh Raden Intan II. Gagal dengan bujukannya, sepasukan tentara di bawah pimpinan Kapten Yuf diterjunkan pada tahun 1851. Namun serangan ini dipatahkan oleh Raden Intan II. Berkat upaya Kapten J.F. Kohler yang menjabat asisten residen Belanda di Lampung, perjanjian perdamaian dengan Raden Intan II tercapai pada tahun 1853. Kendati demikian, hubungan dengan Raden Intan II kembali memanas pada tahun 1853, karena penguasa Keratuan Darah Putih itu tak bersedia lagi mematuhi perjanjiannya dengan Belanda. Kondisi Lampung terus-menerus tidak aman, padahal Belanda ingin membukanya sebagai sasaran penanaman modal asing, mengingat kondisi tanahnya yang luas serta subur. Pasukan pemerintah kolonial tetap gagal membuat Raden Intan II beserta pengikutnya bertekuk lutut. Asisten residen mendesak pemerintah pusat di Batavia agar mengirimkan ekspedisi militer yang lebih kuat. Permintaan ini dipenuhi pada tahun 1856. Armada Belanda berkekuatan 9 kapal perang, 3 kapal pengangkut, dan puluhan perahu kecil, diterjunkan di bawah pimpinan Kolonel Wellesen, Mayor Nauta, Mayor Van Ostet, dan Mayor A.W.P. Weitzel. Pendaratan dilakukan pada tanggal 10 Agustus tahun 1856 di kawasan Pulau Sikepal. Ultimatum dikirimkan pada para pejuang 2 hari kemudian pada tanggal 12 Agustus tahun 1856, di mana mereka diperintahkan agar segera menyerah dalam waktu 5 hari. Ternyata tidak ada tanda-tanda bahwa Raden Intan II beserta pengikutnya akan menyerahkan diri. Oleh karenanya, pasukan pemerintah kolonial segera bergerak ke daerah pedalaman. Pertempuran terjadi dengan pasukan Raden Intan II yang dipimpin oleh Singabranta di Bandulu. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1856 benteng Bandulu berhasil direbut oleh Belanda. Selanjutnya serangan diarahkan untuk menduduki benteng Hawi Berak. Meskipun demikian, pada jam 8 pagi tanggal 18 Agustus tahun 1856, betapa terkejutnya Belanda ketika mendengar bahwa benteng Bandulu dapat direbut kembali oleh para pejuang.
Terpaksa mereka berbalik ke Bandulu dan menghujani benteng tersebut dengan tembakan mortir sehingga akhirnya jatuh lagi ke dalam tangan pasukan kolonial. Bandulu kemudian dijadikan markas operasional mereka dan serangan-serangan ke kawasan lain mulai dilancarkan. Belanda membagi pasukannya menjadi 3 yang akan menyerang pasukan Raden Intan II dari ketiga jurusan. Pasukan pertama di bawah pimpinan Kolonel Welessen bergerak dari pesisir selatan kemudian melingkari lereng timur Gunung Rajabasa ke arah utara. Pasukan kedua yang dipimpin oleh Mayor Van Ostet akan maju melalui Pulau Palubu, Kalianda, Weiurang, dan selanjutnya melingkari bagian barat Gunung Rajabasa menuju ke utara. Pasukan ini bertujuan merebut benteng Merambung. Pasukan ketiga berada di bawah komando Mayor Nauta. Mereka maju dari penengahan dan ditugaskan merebut benteng Salai Tabuan. Satu persatu kubu pertahanan para pejuang jatuh ke tangan pasukan kolonial Belanda. Benteng Hawi Berak direbut pada tanggal 19 Agustus tahun 1856 oleh pasukan pimpinan Welessen. Kelompok ini lalu bergabung dengan pasukan Mayor Ostet dan berupaya menduduki benteng Merambung. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1856, pertahanan ini berhasil dikuasai Belanda. Selanjutnya, jatuh pula Pematang Sentok dan Katimbang. Setelah melalui pertempuran, Belanda berhasil menguasai Katimbang dan menjumpai persediaan bahan makanan dalam jumlah besar. Namun, Raden Intan II beserta pengikutnya telah melarikan diri. Para pejuang seperti Haji Wahya dan Wak Maas berguguran. Peristiwa ini merupakan pukulan berat bagi Raden Intan II, yang semenjak saat itu hanya dapat melakukan perlawanan secara bergerilya. Akhirnya karena pengkhianatan Raden Ngerapat, kepala kampung Tataan Udik yang memiliki dendam pribadi terhadap Raden Intan II, tokoh perlawanan Lampung ini berhasil ditangkap. Raden Ngerapat menipu Raden Intan II dengan mengajaknya berunding. Di tengah-tengah perundingan, datanglah pasukan Belanda menyergapnya. Raden Intan II yang hanya disertai seorang saudara sepupunya melakukan perlawanan mati-matian hingga gugur saat itu juga pada tanggal 5 Oktober tahun 1856. Dengan gugurnya Raden Intan II ini, Belanda makin leluasa menduduki Lampung. Sejarah Kerajaan Skalabrak. Konon, Kerajaan Skalabrak di Lampung telah berdiri semenjak abad ketiga dengan rajanya bernama Buai Tumi. Pada 1229, Skalabrak diperintah oleh Raden Sputar Alam yang memperistri seorang putri dari Banten dan dikaruniai 2 orang putra beserta seorang putri, yakni Putri Kuning Sentana, Setumbak Bumi, dan Gading Turai. Putri Kuning Sentana tidak berusia panjang dan meninggal saat berusia remaja. Sementara itu, Setumbak Bumi tetap menetap di Skalabrak, sedangkan saudaranya Gading Turai berdiam di Tulang Bawang. Raden Sputar Alam mangkat pada tahun 1332 dan digantikan oleh Setumbak Bumi. Beliau juga beristrikan putri asal Banten dan berputra Ratu Purbaya. Sesudah mangkatnya Setumbak Bumi pada tahun 1394, Ratu Purbaya memerintah Skalabrak menggantikan ayahnya. Kerajaan Skalabrak yang bercorak Hindu berakhir dengan kedatangan 4 orang putra Sultan Pagaruyung, sebagaimana telah dihuraikan di atas. Keempat Pangeran Pagaruyung merupakan cikal bakal munculnya 4 kepaksian di Skalabrak, yakni Paksi Buai Bejalan Diwei, Buai Belunguh, Nyerupa, dan Buai Pernong Skalabrak. Sejarah Kerajaan Buai Bejalan Diwei didirikan oleh Umpu Bejalan Diwei. Menurut Tambo Paksi Buai Bejalan Diwei Pasal 3, Umbu Bejalan Diwei bernazar menjadi seorang raja yang gagah berani, yakni sanggup melawan 100 orang. Tambo ini ditulis oleh Ahmad Siraj, Pangeran Jaya Kesuma II pada tahun 1938. Para sultan atau pasirah yang menggantikan Umpu Bejalan Diwei secara berturut-turut adalah Ratu Tunggal, Kun Tunggal Simbang Negara, Ratu Mengkuda Pahawang, Puyang Rakian, Puyang Raja Paksi, Dalom Sangun Raja, Raja Junjungan, Ratu Menjengau, Pangeran Siralaga, Dalom Sulu Irung, Pangeran Natamarga, Pangeran Raja di Lampung, Raden Intan Pangeran Jaya Kesuma Pertama, Kasim Pangeran Paku Alam, Dalom Raja Kalipah Pangeran Puspa Negara Pertama,
Ahmad Siraj Pangeran Jaya Kesuma II, Abdul Majid Sultan Jaya Indra, suami Siti Asma Dewi gelar Ratu Kemala Jagat, Sultan Jaya, Azrin Puspa Negara Pangeran Jaya Kesuma III dan Selayar Akbar. Pangeran Natamarga mengadakan perjanjian dengan Inggris pada tanggal 13 Maret tahun 1799. Kasim Pangeran Paku Alam diangkat sebagai pasirah berdasarkan besluit pemerintah kolonial tanggal 1 Agustus tahun 1871. Pangeran Puspa Negara pertama memperoleh pengukuhan sebagai pasirah tanggal 5 Mei tahun 1881. Pangeran Jaya Kesuma II dikukuhkan sebagai pasirah dengan besluit tanggal 27 Oktober tahun 1914. Karena Siti Asma Dewi yakni Ratu Kemala Jagat merupakan seorang wanita, maka yang berkuasa sebagai pasirah adalah suaminya, Abdul Majid bergelar Sultan Jaya Indra. Beliau mendapat pengukuhan sebagai pasirah tanggal 12 April tahun 1939. Sejarah Kerajaan Buai Belunguh. Buai Belunguh beribu kota dikenali. Empu Belunguh tidak beristri sehingga ia mengangkat 7 orang kesayangannya sebagai anak, yakni Beringin Muda, Tatak, Tatau, Jaga, Kuning, Mandan, dan Sindi. Di antara mereka yang menggantikan beliau adalah Kuning. Empu Kuning mempunyai 4 orang anak, yakni Pemuka Raja Anum, Pangeran Mangkubumi, Kimas Nganjaga Batin, dan Raden Mengunang. Pemuka Raja Anum beserta Kimas Nganjaga Batin menghadap Sultan Banten dan memperoleh barang-barang kebesaran berupa payung, tombak, baju besi, pinggang, kain cindi, kain limar, kendi, kopiah hulu balang, dan baju panjang. Rangkaian penguasa Belunguh berikutnya adalah Sang Hyang Raja Nukah, Pangeran Jaya Kesuma, Depati Bangsa Raja, Pangeran Iro Belunguh, Raja Mahkota Alam, Batin Singa, Raden Ngai, Kriya Natar Kesuma, dan Depati Pasirah. Kriya Natar Kesuma memperoleh pengukuhan sebagai pasirah tanggal 8 Juni tahun 1784. Sementara itu, Depati Pasirah dikukuhkan kedudukannya tanggal 6 November tahun 1871. Sejarah Kerajaan Buai Nyerupa. Empu Nyerupa wafat pada tahun 1420 di Kaliandak, Lampung Selatan. Para pengganti beliau adalah Si Gajah gelar Ratu Pikulun Siba di Mesir, Cerana gelar dalam Pikulun Siba di Rum. Si Gajah gelar Ratu Pikulun Siba di Mesir, Cerana gelar dalam Pikulun Siba di Randak, Si Gajah Ratu Pikulun Siba di Mataram, melawan Pangeran Ratu Pikulun Siba di Mataram, Si Rasan Pikulun Ratu di Lampung Siba di Banten tahun 1737. Melawan Batin Junjungan Pikulun Ratu di Lampung, Si Rasan dalam Purbajang Pikulun, Si Gajah dalam Ratu Pikulun, Cerana gelar Ratu Pikulun membuat tambo dari kulit kayu pada tahun 1808. Si Gajah Batin Mengunang Pikulun Balas Seribu, Si Pikok gelar dalam Pikulun tahun 1849, Si Gajah Batin Pikulun, Merah Hakim gelar Sultan Ali Akbar tahun 1860, Marah Hasan gelar Sultan Ratu Pikulun, Marah Hadis gelar dalam Baginda Raja, Saifullah Hakim gelar Sultan Akbar Syah atau Almah Ratu dari Tenumbang, Salman Marga Alam gelar Sultan Pikulun Jayadiningrat. Sejarah Kerajaan Buai Pernong. Rangkaian penguasa yang pernah memerintah Buai Pernong adalah Sultan Iskandar Zulkarnain, Ratu Mumelar Paksi, Ratu Ngegalang Paksi, Ratu Buai Pernong, Empu Jadi, Ratu Pangeran Semula Raja. Empu Selalau Sangun Guru, Ratu Dipati Nyalawati, Empu Raja Sultan, Empu Raja Dunia, Empu Batin Susuhunan, Empu Batin Ratu, Empu Raja Dunia Muda, Pangeran Singadiraja, Pangeran Purba, Pangeran Alip Jaya. Pangeran Batin Sekehendak, Pangeran Ringgau gelar Pangeran Batin Pasirah Purba Jaya Bindung Langit Alam Benggala atau Sultan Kepaksian Pernong, Pangeran Haji Habibur Rahman Sempurna Jaya Dalom Permata Intan. Sultan Makmur Dalom Nata Diraja, Sultan Dalom Haji Merah Dani, Pangeran Suhaimi gelar Sultan Lela Muda Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi, yang memerintah hingga masa berakhirnya kekuasaan pemerintah kolonial, Pangeran Mauliana Balian gelar Sultan Sempurna Jaya, dan Pangeran Edward Syah Pernong gelar Sultan Pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi, selaku Sultan Kepaksian Pernong skala berat ke-23.
Pangeran Suhaimi pernah menjabat sebagai Wedana dan kemudian pejabat tinggi di Tanjung Karang. Beliau terkenal sebagai pemimpin yang tangkas dalam mengambil keputusan serta berpengetahuan luas. Selain itu, beliau pernah berjuang melawan Belanda. Pangeran Maulana Balian pernah mengenyam pendidikan Belanda di ELS, namun jiwa nasionalis beliau tidak pernah luntur sehingga turut berjuang melawan penjajah. Yang Mulia Pangeran Edward Syah Pernong menjabat sebagai Kapolwiltabes Semarang. Beliau terpilih pula sebagai Ketua Forum Masyarakat Skala BRAK FMSB. Budaya dan Sosial. Kemasyarakatan masyarakat Lampung telah mengenal tulisan yang dikenal dengan Surat Lampung. Kegunaannya antara lain mencatat silsilah mereka. Di antara berbagai silsilah tersebut ada yang telah mencapai 24 generasi. Apabila dihitung bahwa satu generasi berkisar antara 25 hingga 30 tahun, dapat disimpulkan bahwa mereka telah menghuni Lampung sekitar 600 hingga 700 tahun yang lampau. Ketua adat penyimbang besar peranannya dalam masyarakat Lampung. Mereka harus mengerti silsilah dan kisah asal-muasal leluhur kaumnya. Rakyat mengenal pula filsafat hidup yang disebut fiil pesenggiri yang meliputi kewajiban menjunjung moral tinggi, berjiwa besar, serta memahami kewajibannya atau fiil pesenggiri, meningkatkan kesempurnaan hidup, menjunjung tata krama, dan mematuhi tata tertib, berlaku hormat terhadap seluruh anggota masyarakat, hidup tolong-menolong, serta menghormati tamu. Melakukan musyawarah demi mencari muafakat, dan berjiwa sosial serta berbuat baik terhadap sesama manusia baik mengharapkan imbalan atau tidak. Para pemuda dan pemudi Lampung masih diizinkan bergaul bebas menurut batasan-batasan adat tertentu. Namun apabila telah menikah, kebebasan itu berakhir. Mereka kemudian melanjutkan hidupnya menurut tata susila yang digariskan oleh adat. Pada umumnya, masyarakat Lampung mendidik anaknya dengan lemah lembut. Seseorang anak dimanjakan dengan dibiarkan tanpa melakukan kegiatan apapun sepanjang hari. Para penyimbang memberikan penghargaan yang tinggi terhadap putra tertuanya, karena ia merupakan pewaris bagi kedudukan maupun hartanya. Bersambung jilid kedua.